Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita, amin. Ada sukacita, mari sama-sama kita bagi berdiri, kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami ucap syukur Tuhan Yesus, kami bisa bersama-sama Tuhan berkumpul untuk bersama-sama ibadah dalam ibadah tengah minggu online Tuhan. Dan juga berkati setiap kami Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami Tuhan, di rumah kami, di ruang-ruang kami Tuhan, di kantor kami Bapa. Kami percaya Bapa bahwa selalu ada mujizat-Mu Tuhan ketika kami bersyukur Tuhan. Biarlah Bapa dari ibadah ini Tuhan Yesus, kami bisa diberikan kekuatan Tuhan daripada-Mu. Kau jamah setiap kami Tuhan, dan biarlah ibadah ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa Tuhan. Kau tabiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pujian ini bersama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menanti
Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita katakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Padamu, sana Bapak Saudara bagi berdiri dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersamamu. Kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan bersama-sama. Mari saudaraku, siapkan hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami ucap syukur, terima kasih padamu Tuhan atas kesempatan waktu yang Engkau masih berikan pada kami Bapa untuk beribadah bersama-sama ibadah tengah minggu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami rasakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami dan kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan urapi kami ya Tuhan Yesus, berikan kami hati yang taat, telinga yang mau mendengar untuk setiap firman-Mu ini Bapa, sehingga firman-Mu ini benar-benar akan menjadi tuntunan kami. Firman-Mu ini Bapa yang semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini adalah yang memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Glory, glory hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya ulangin lagi sekali lagi. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Saudaraku, Mazmur 23 ini lahir dari pengalaman pribadi Daud yang menjadi gembala. Bagaimana kita tahu bahwa dia dulu itu sebelum menjadi raja dia adalah seorang gembala? Mari kita lihat ayatnya di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Itulah kita jadi tahu bahwa memang sebelum menjadi raja, Daud itu adalah seorang gembala. Jadi melalui pengalaman pribadi dia sebagai seorang gembala, dia dapat berbicara banyak sekali soal gembala karena dia tahu seperti apa sih itu gembala. Jadi dan dia juga tahu, dia memahami betapa domba-domba itu sangat bergantung penuh kepada gembalanya. Jadi saudaraku, hidup mati domba-domba sangat bergantung penuh kepada siapa dan seperti apa gembalanya. Dalam tangan gembala, jadi gembala itu dalam dia menggembalakan domba itu ada gembala itu ada dua macam, itu sebagai upahan dan sebagai pemilik domba itu. Nah, kalau di tangan gembala upahan, jadi domba-domba itu tidak diperhatikan karena terkadang mereka itu harus berjuang sendiri untuk mendapatkan makanan serta mempertahankan hidup dari serangan binatang buas. Jadi mereka itu kadang-kadang dibiarkan sama gembalanya karena gembala itu merasa bahwa itu bukan milik dia cuma hanya seorang upahan. Jadi otomatis domba-domba itu harus berjuang sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Ayo kita lihat sama-sama ayatnya di Yohanes 10 ayat 12 sampai 13. Yes. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu.
Jadi seperti itulah seorang gembala upahan. Tetapi sebaliknya dalam pemeliharaan gembala yang baik, yaitu gembala yang mempunyai pemilik domba-domba itu, dia akan memperhatikan domba-dombanya, dan domba-dombanya itu pasti otomatis akan merasa aman, dan segala apa yang dia butuhkan itu makanan, pasti disediakan oleh sang gembala. Saudaraku, dalam Mazmurnya Daud tidak berbicara tentang dirinya sebagai gembala. Jadi Mazmur 23 ini Daud tidak berbicara tentang dirinya sebagai seorang gembala, tapi dia berbicara sebagai domba, yaitu domba yang sangat bangga, sangat memuji dan mengandalkan gembalanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Daud sudah melewati begitu berbagai macam persoalan dalam hidupnya, jatuh bangunnya, dan dia terus merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup dia. Dan Daud itu dengan bangga ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah gembala dan pemimpinnya. Baiklah saudaraku, kita akan bahas bersama-sama ayat dari Mazmur 23 ini. Kita masuk di Mazmur 23 ayat 1a. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Tuhan adalah gembalaku, itu ditujukan kepada Allah Israel. Pernyataan ini tegaskan kembali oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia berada di bumi. Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Tuhan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Berikutnya Mazmur 23 ayat 1b, yaitu takkan kekurangan aku. Artinya karena ia berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan seorang gembala yang baik, otomatis dia tidak akan pernah merasa kekurangan. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku mempunyai makna yang besar bagi kita orang percaya, yaitu menggambarkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang setia, penuh perhatian, dan penjagaannya tidak berkesudahan. Ayatnya kita bisa baca, ya mungkin panjang ya, jadi di Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian Siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, haleluya. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita, saudaraku. Jadi benar-benar Tuhan itu begitu baik, sangat baik dan teramat baik. Jadi bagaimana saudaraku kita dapat mengalami penyertaan Tuhan seperti dalam Mazmur 23 ini? Yaitu caranya bagaimana? Kita harus menjadi domba yang taat dan dengar-dengaran kepada gembala kita. Siapa sih domba-domba Allah itu adalah siapa? Yaitu adalah kita orang-orang percaya. Kita ini adalah miliknya dan menjadi sasaran khusus dan perhatian dari sang gembala. Dan tugas kita sebagai domba adalah mendengarkan dan mengikuti suaranya. Bagaimana kita bisa tahu suara Tuhan, mendengar suara Tuhan? Yaitu kita membaca firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan itu di sana kita akan bisa, firman itu akan menegur kita, akan memperbaiki kelakuan kita. Mari kita lihat ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Ya, itulah firman Tuhan. Jadi kita harus rajin membaca firman Tuhan sehingga kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang menegur kita, sehingga kita semakin hari semakin mempunyai hidup kita semakin menyukakan hati Tuhan. Dan kedua itu kita harus sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Selaku domba-domba Allah, kita dapat menerapkan janji-janji Mazmur ini, yaitu waktu kita menanggapi suaranya dan mengikuti Dia. Saudaraku, dalam kehidupan ini ada banyak jalan yang dapat menyesatkan kita. Oleh karena itu kita perlu tahu dan mengenal siapa yang memimpin hidup kita. Saudara tahu siapa yang memimpin hidup saudara? Pasti tahu dong, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yes, karena Dia adalah gembala yang baik yang selalu menuntun kita pada jalan yang benar, dan bahkan Dia mau memberikan nyawanya bagi kita. Dan Dia itu mengenal kita ini domba-dombanya. Ayo kita lihat ayatnya lagi di Yohanes 10 ayat 11, 14 dan 15. Yohanes 10 ayat 11, 14 dan 15. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oh, haleluya. Begitu Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa, Dia memberikan nyawanya bagi kita. Tuhan adalah gembala yang baik, itu Ia memberikan semua kebutuhan kawanan domba-dombanya. Kita tadi sudah baca di Mazmur 23 ayat 2, 3 dan 4. Kita lihat lagi Mazmur 23 ayat 2, 3 dan 4. Mazmur 23 ayat 2, 3 dan 4 yaitu Ia memberikan aku di padang yang berbukit hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, sampai 3 aja. Jadi di situ ada 4 kata kerja, yaitu membaringkan, membimbing, menyegarkan, dan menuntun. Semua itu dilakukan oleh siapa? Itu oleh sang gembala kepada kawanan dombanya. Dan kawanan domba itu hanya menanti, menerima, dan menikmati pemeliharaan sang gembala yang dapat dipercaya. Jadi dia bukan gembala yang upahan, tapi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan saudaraku, bukan berarti dalam hidup kita ini kita bebas dari masalah, tapi dalam masalah yang kita hadapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Kita lihat lagi ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hebat dan luar biasa Tuhan Yesus itu. Ketika kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Dan saudaraku, di Mazmur 23 ayat 4, Ia harus berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya walaupun dia harus berjalan dalam lembah kekelaman, ia tidak takut bahaya. Dan saudaraku, sekalipun kita harus melewati masa-masa sulit dan berbahaya dalam hidup kita, kita tidak perlu merasa takut. Kenapa? Karena kita tahu dan yakin bahwa kita tidak sendirian, tapi ada Tuhan beserta kita. Dan benar bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita memberikan ketenangan dan memberikan jaminan hidup dalam hidup kita dalam keadaan apapun juga. Haleluya. Dan ayat berikutnya itu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dalam ayat ini menunjukkan suatu jaminan bahwa Allah menjamin umatnya dalam kasih dengan kekuatannya dan dalam menghalau bahaya. Tongkat adalah lambang bimbingan Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Ayat 5, kita lihat di ayat 5. Mazmur 23 ayat 5.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudaraku, kehadiran Tuhan dalam perjalanan kita sebagai orang-orang percaya akan membawa dampak atau perubahan positif. Dan itu pasti karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan dari kita berjalan dari tengah-tengah kekhawatiran dan ketidakpastian menjadi merasa aman dan tentram. Dari merasa berkekurangan menjadi berkecukupan dan penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Mazmur 23 ayat 6a yaitu kita akan lihat ayatnya. Yes. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya hidup kita ini sebenarnya selalu diikuti dan dikejar oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Justru kita seringkali lari dan menghindar karena menganggap bahwa usaha kita itu lebih daripada kemurahan Tuhan. Jadi kita berusaha dulu, setelah sudah mentok baru cari Tuhan. Itulah kadang-kadang kita, bahkan saya juga seperti itu. Tapi puji nama Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita ditegur bahwa Tuhan itu kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Jadi saudaraku, dalam situasi apapun yang terjadi, marilah kita membiarkan diri kita dirangkul dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga kita akan dilindungi dan dicukupi seumur hidup kita. Haleluya, itulah janji Tuhan. Dan ayat terakhir itu ayat 6b. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Itulah pengharapan dan kerinduan Daud bahwa ia akan tinggal bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Bagian penutup Mazmur 23 ini merupakan sukacita sejati dan tujuan hidup, yakni untuk mengasihi dan dikasihi Tuhan. Untuk tidak lagi hidup sendiri, tetapi hidup dalam persekutuan dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita berpaling, melihat dan mengikuti terus-menerus hanya kepada Tuhan saja. Dan kita akan mengalami perjalanan hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu dan percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik dan sejati yang tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Dan saudaraku, tidak ada dan tidak akan ada pemeliharaan dan kepastian hidup yang sejati di luar gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita benar-benar mengenalkan Tuhan dalam hidup kita, dan pasti kita akan terus dipelihara Tuhan seumur hidup kita. Itulah janji Tuhan dalam Mazmur 23, dan mari kita mengalami itu dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Bersyukur Tuhan.
nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya informasikan apabila Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar, atau Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR code yang tertera juga pada layar. Dan saya informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendapatkan layanan doa, minyak urapan dan perjamuan kudus, dapat menuliskan dalam kolom komentar, atau apabila Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam WhatsApp grup JKI SHBC, Bapak Ibu Saudara dapat menuliskannya di dalam sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore saudara-saudara sekalian, Shalom. Mari kita saat ini menuju ke hadirat Tuhan sama-sama. Kita tundukkan kepala dan rendahkan hati. Kita berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk senantiasa mendapatkan naungannya yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita dan pada segala aktivitas yang kita kerjakan. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapak yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, yang hamba imani dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu serta anugerah-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami, anak-anak-Mu yang percaya. Hingga kami ada sebagaimana kami ada, kekuatan kami mampu untuk melewati segala pergumulan kami dalam hidup dan kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Allah Bapak kekal di kerajaan surga. Bapak surgawi, kami saat ini mau menaikkan doa setelah kami memuji dan pujian-pujian kami kiranya berkenan kepada Engkau dan Engkau boleh bertakhta di dalam segala pujian kami dan penyembahan kami sebagai rasa syukur kami atas sempurnanya anugerah-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Berkati senantiasa pembawa firman dan pakailah bibir lidahnya untuk menyatakan segala firman-Mu. Kiranya firman boleh menguatkan, mendewasakan iman kami kepadamu Yesus. Dan boleh senantiasa firman kami beritakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Bapa yang bertakhta di dalam sorga, kami berdoa bagi ibadah hari Minggu Tuhan. Berkati ibadah kami dari gereja SHBC yang kami laksanakan pada sore hari jam 4 di gereja Abraham di Batalion Kopassus Serang. Berkati segala semua pengerja yang turut campur di dalam melaksanakan ibadah ini, dari worship leader, pemain musik dan imam musik, singer, choir, soundman, multimedia, juga para pendoa syafaat maupun para guru-guru sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan, jamaah kami, biarlah kami dengan jamaah-Mu lebih lagi kami bisa melayani Engkau dengan luar biasa, sehingga jemaat-jemaat-Mu mempunyai sukacita di dalam ibadah dan boleh dewasa iman senantiasa untuk lebih taat akan Engkau dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga ibadah dari gereja-gereja lain yang senantiasa mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, teristimewa di gereja-gereja di Banten ini Tuhan. Berkati semua dan berkati para jemaat yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Lindungi kami semua dari gedung, peralatan, serta segenap jemaat. Semua kami tutup bungkus dengan darah anak domba. Adapun segala roh-roh yang bukan berasal dari surga, yang ingin mengganggu dalam ibadah kami, kuasanya kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga Tuhan, kami doa bagi gembala kami, Pastor Insinyur Andi Arden Sebayang dan Ibu Pastor Insinyur Endah Susiana beserta putranya dan putrinya, Lukas dan Lovanda. Berkati segala pengorbanan gembala kami yang senantiasa mensukseskan dalam ibadah-ibadah kami, boleh senantiasa di dalam ibadah-ibadah yang Dia selenggarakan menuai jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Sampai jiwa-jiwa ini boleh firman-Mu berakar di dalam hati, bahkan berbuah yang manis, semuanya kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Juga kami doa Tuhan untuk rencana pembangunan rumah ibadah kami, berkati senantiasa perizinan kami sehingga kami mampu untuk merealisasikan suatu bangunan gereja, tempat kami berkumpul, bersekutu, menyatukan hati untuk memuji, menyembah, dan mengungkapkan rasa syukur kami atas segala kemurahan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Juga Engkau berkati anak kami, Lovanda, yang sedang menyusun tesis untuk S2-nya Tuhan. Berikan roh kepandaian, kepintaran, kecerdasan, dan ide-ide dalam menyusun tesisnya sehingga tesisnya boleh bisa diterima para dosen dan dia lulus dengan kumulot. Demikian juga untuk anak-anak kami yang saat ini menempuh dan memulai kuliah yang baru di luar dari kota Serang ini. Engkau berkati senantiasa sehingga anak ini adalah generasi-generasi berikut, generasi-generasi yang lebih militan, generasi-generasi yang mempunyai dedikasi yang tinggi di dalam kehidupan, pendidikan, ataupun untuk menjabarkan firman-Mu sesuai dengan kondisi, keadaan di mana saat firman-Mu diberitakan. Juga Engkau berkati dan Engkau jamah untuk Ibu Natalia Karubaba yang merindukan pemulihan di dalam keluarganya. Pulihkan Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu untuk Ibu Natalia ini kembali mendapatkan pemulihan dalam keluarga dan keluarga ini menjadi orang-orang yang senantiasa taat akan Engkau. Kami doa juga Tuhan bagi jemaat-jemaat seperti Bapak Kristianto Lumhot yang saat ini terbaring sakit ginjal. Kiranya Engkau jamah ginjalnya dan Engkau gantikan yang baru sehingga Pak Kristianto ini boleh sehat kembali bersama, kembali mampu di dalam gereja untuk bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Demikian juga untuk Wisnu Petlulu yang saat ini terbaring mengalami sakit kanker informa. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah Pak Wisnu ini sehingga kanker ini bisa Engkau gantikan dengan darah yang segar, darah yang baru, sehingga kanker ini tidak berkuasa lagi pada tubuh Pak Wisnu Petlulu. Kami doa juga untuk Ibu Victoria Pinem yang saat ini terbaring di dalam rumah sakit yang mengalami paru-parunya penuh cairan di kiri kanannya. Berkati para medis sehingga paru-parunya boleh dikeluarkan segala cairannya dan Ibu Victoria Pinem ini
kembali sehat atas jamahanmu. Kami doa juga untuk Pak Tigan yang sakit ma, Kau jamah lambungnya sehingga sakit ma tidak berkuasa pada Pak Tigan ini. Dalam nama Yesus, kami juga doa untuk Ibu Ramayana Sianipar yang saat ini menderita pengapuran sehingga tertatih-tatih di dalam berjalannya. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah tulang-tulang Ibu Sianipar ini sehingga pengapurannya hilang dan menjadikan tulang-tulang yang normal dan kembali ibu ini bisa beraktivitas serta senantiasa rajin kembali, aktif kembali ke gereja bersama kita merenungkan, mendengarkan firman-Mu dan Engkau menjamah kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Juga kami doa Tuhan untuk Bu Marito Sitompul, di mana saat ini tensi darahnya masih tinggi. Kami percaya Tuhan dengan jamahan-Mu saat ini, Ibu Marita Sitompul, tekanan darah normal. Juga Engkau berkati kesehatannya di dalam pemulihan pasca operasinya, sehingga ibu ini kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami bagi jemaat-jemaat yang saat ini mengalami pergumulan Tuhan. Kami juga doa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati senantiasa negara kami Indonesia, jadikan negara yang besar dan penuh damai sejahtera. Juga Engkau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, boleh senantiasa rukun, damai, dan saling bertoleransi, dan saling menghormati, saling tolong-menolong, saling menghidupi di dalam satu sama lain, sehingga bangsa kami adalah bangsa yang teguh bersatu di dalam bermasyarakat dan bersama mempertahankan NKRI ini. Tuhan berkati kami semua senantiasa selalu sehat dan umur panjang, tidak sakit-sakitan, serta Tuhan senantiasa menuntun kami dalam aktivitas kami di kehidupan dengan iman penuh pengharapan yang terarah kepada Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Juru Selamat kami selama-lamanya. Inilah Tuhan, doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Saudaraku, angkat hatimu dan angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah kasih sayang dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai sore hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Semua kita yang diberkati dan disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah minggu depan.